Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di pengajian ini saya lihat banyak setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong, setannya bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Setan itu handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk. Setan, mana kau dengar ceramah saya kalau kau sibuk? Saya mau rekam Ustaz, pasti gambarnya kabur, suaranya tidak jelas. Bagaimana supaya bisa kita punya dengar kembali Ustaz? Gampang. Nih ada kamera saya bawa, gambarnya jelas, suaranya jernih. Bagaimana caranya nonton? Buka YouTube. Promosi. Jangan lupa like and share. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi di tanah air. Simpan HP-nya dulu Bu, simpan. Dengar ceramah dulu, saya serius. Tidak lama ini saya ceramah Bu. Simpan dulu HP-nya. Yang punya apa namanya itu? Ya itu. Yang punya tripod aman. Tapi kalau ibu yang pegang kamera itu tidak konsentrasi dengar ceramah. Datang ke sini kan mau dengar ceramah kan? Iya. Dan percaya Bapak Ibu sekalian, yang beriman kepada Rasulullah dengan sebaik-baik sholawat. Ibu-ibu, kemarin malam hujan. Ada ndak yang mampu menghitung air hujan? Ada? Kenapa? Karena jumlahnya banyak dan laju. Tapi ketahuilah ada yang lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa itu kata Nabi? Ketika umatku berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadaku, maka dia dapat pahala lebih banyak daripada jumlah air hujan. Maka saya mau ajak bersalawat. Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya bapak-bapak dengan ibu-ibu. Kita tanding, bisa Pak? Bisa? Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo, keluarkan suaramu dengan kencang. Mana ini banser? Mana banser? Ayo, keraskan suaramu. Salatullah, salamullah ala toh. Ibu-ibu diam. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Nilainya 9,7. Nah sekarang ibu-ibu, yuk. Salatullah ala Toha, salatullah ala Yasin. Nilainya 9,8. Bareng-bareng, laki perempuan bencong. Ayo semua. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin.
Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang saya hormati Tuan Guru saya Habib Novel, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu tidak usah bohong, pasti datang merantau ke sini karena cari fulus. Ya, datang merantau ke sini ingin perbaiki dunia, supaya bisa bangun rumah, supaya bisa umrohkan ibu bapak. Untuk mendapat itu resepnya apa? Satu, tu'minuna billah, berimanlah kalian kepada Allah. Saya beriman Ustaz, ngaku gampang. Hei, kau kenal Jokowi? Sepupuku bos. Ngaku. Cek ke Pak Jokowi. Pak Jokowi, sepupu katanya Ustaz Das'ad. Siapa Ustaz Das'ad? Namanya aja baru ku dengar. Ngaku beriman gampang. Yang sulit diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Ini yang jadi masalah. Iman. Belah dadaku kau temukan kekasihku. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngaku, tapi yang sulit diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Apa ciri dan karakter orang beriman? Banyak, tapi yang paling konkret, aqimis shalah, dia mendirikan sholat. Banyak orang merantau ke Taiwan, gajinya cuma 15 juta satu bulan, habis makan 8 juta, hiburan 3 juta, beli kuota 1 juta, tersimpan cuma 3 juta satu bulan, tidak sholat, puasa, sholat duhur lepas, asar tidak, maghrib tidak, subuh apalagi. Inilah yang selalu saya istilahkan, sedulur-sedulur sekalian, saudaraku sekalian, Anda lapar, dapat duit, beli nasi bungkus, nasi bungkus. Sayangnya setelah ada nasi bungkusnya, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Belem-belem. Inilah yang disebut mereka cari nafkah, tidak sholat, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Kecil buat Allah tambah penghasilanmu, kecil buat Allah bangunkan kau rumah, kecil buat Allah kasih kau umroh, kecil buat Allah kasih kau jodoh. Allah cuma minta perbaiki sholatmu. Tapi sayang, seribu sayang, sholat inilah yang paling banyak kita lalaikan. Ramadan 30 puasa tidak lepas, zakat dia bayar, zakat fitrahnya dia bayar, sedekahnya dia keluarkan. Tapi kalau kau tidak sholat, tidak ada gunanya semua amalmu. Bu, ibu-ibu paling banyak tidak sholat kapan? 1, selesai haid, gratis 5 hari. Dia bilang suaminya, kenapa kau belum sholat? Biasanya cuma 5 hari. Ini sudah 7 hari kau tidak sholat. Belum bersih, masih ada sedikit-sedikit. Dia bilang suaminya, bohong kau. Apa bohong sih? Kasih lihat kau. Apa kau kasih lihat? Iya bu. Ya. Kapan lagi perempuan banyak tidak sholat? Kalau ada pesta. Bu, mukanya dia dempul, alisnya dia cukur, tipis sebelah dia cukur lagi di sini, tipis sebelah lagi dia cukur lagi di sini, airnya habis. Ketawa baru kau semua dikena. Ini perempuan makhluk paling perkasa di dunia. Allah sudah kasih alis baik-baik, masih dirubahnya juga. Ciptaan Allah saja dia ubah-ubah. Inilah perempuan-perempuan ini. Bukan di sini. Iya. Iya. Alhamdulillah. Bu, kapan lagi perempuan banyak tidak sholat? Kalau dia ke mall. Betul, baru kau juga.
Sholatlah saudaraku. Apa susahnya sholat? Ayo yang malas sholat, kau kesini. Kasih tahu saya apa alasanmu. Ustaz, saya tidak bisa kena air. Allah kasih solusi, kau tayamum. Cuma saya pernah lihat orang tayamum di pesawat. Duduk di samping saya, mungkin dia malu, akhirnya dia tayamum. Caranya, tidak ada air Ustaz. Ambil daun. Kalau kau salatullah ala yasin. Nah, sudah bersih. Masuk. Kejepit selesai. Oh. Ini zaman ketika kecil. Kalau sekarang kan aman, kan? Sudah, nggak ada air. Tayamum. Caranya lepas jam tangan, lepas cincin. Kenapa? Karena usapan kalau ada jam tangan, dibawa jam tangan tidak kena usap. Maka harus dilepas, buka. Udah itu, letakkan telapak tangan di dinding atau di tanah. Sudah itu kalau dia di pasir, bertepuk dulu. Kenapa? Karena kalau ada pasirnya masuk di matamu dong kok. Nggak jadi kok sholat. Jadi tepuk dulu. Sudah, usap wajah. 1 kali sudah sah, 3 kali lebih baik. Sudah itu, letakkan lagi kembali ke pasir. Nah, letak, sudah, usap tangan kanan. Gini, lihat baik-baik. Kiri di bawah, kanan di atas. Kiri di bawah, kanan di atas. Tarik ke bawah. Sampai di siku, lipat sikunya. Apalagi kalau sudah tua. Kenapa? Makin tua makin keriput. Lipat siku. Tangan kiri lagi naik ke atas. Usap. Kiri di bawah, kanan atas. Lipat, set. Repot begitu, praktis. Sudah sholat. Mana kiblat? Lihat di mana matahari terbit. Oh, sana pagi-pagi matahari. Berarti di sana terbenam. Tidak ada matahari Ustaz. Sudahlah, mustaqbilal kiblati. Sengaja sholat menghadap kiblatmu ya Allah. Allahu Akbar. Niatnya apa Ustaz? Niat tidak harus bahasa Arab. Niat bahasa Bugis boleh. Bahasa Jawa monggo. Bahasa Indonesia tidak jadi masalah. Saya niat sholat duhur. Wajib hukumnya bagi saya 4 rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Mau begini silahkan. Mau begini silahkan. Sekarang banyak penceramah suka salah-salahkan orang. Jangan salahkan. Lakukan saja yang mereka tahu. Lakukan saja Bapak Ibu yang mau. Ada orang sesolat takbir Allahu Akbar. Silahkan. Ada yang begini. Silahkan. Ada juga. Nggak usah kau urusi urusannya orang. Selesai itu letak tangan berbeda-beda. Allahu Akbar. Mau begini silakan. Ada lagi Allahu Akbar di atas pusat. Ada juga Allahu Akbar sejajar pusat. Ada lagi Allahu Akbar di bawah pusat. Porno lagi kita. Allahu Akbar. Terserah sius. Ustaz, saya tidak bisa pakai jilbab, pakai kudung. Tidak usah pakai kudung. Pakai apa? Tutup saja semua badanmu. Yang ketawa, saya serius. Ini diajar baik-baik malah diketawai kita. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin
Ustaz, saya tidak bisa berdiri Ustaz. Saya lagi kerja Ustaz. Tidak bisa di tempat itu, tidak bisa berdiri Ustaz. Silakan kau sholat dalam keadaan duduk. Bagaimana caranya sholat duduk? Kau lihat baik-baik, ini prakteknya. Hah? Nah ini sholat duduk. Anggap sana kiblat. Sudah tayamum atau sudah wudhu. Allah Akbar. Baca doa iftitah. Kalau mau praktis tidak baca doa iftitah juga boleh, karena itu cuma sunnah. Langsung Al-Fatihah. Sudah itu baca surah pendek. Minimal 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh minimal 1 ayat. Sunnah minimal 1 ayat. Allahu Akbar. Bagaimana rukunya Ustaz? Ruku cukup kepala goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu ruku. Sujudnya bagaimana Ustaz? Sujud badan ikut ditundukkan. Kalau tadi cuma kepala, sekarang sujud badanmu ikut kau tundukkan. Allahu Akbar. Bocus. Itu sah atau tidak? Batal. Nggak habis Ustaz, tetap batal. Makanya kalau ada gas dalam perut, sudah mulai terjadi turbulens, jangan tahan, nanti bocor ketika kau sholat. Jadi lepaskan dulu, baru wudhu atau tayamum. Bagaimana kejadian kalau begitu Ustaz? Sudah 2 rakaat, batal. Meskipun sudah at-tahiyyat, setengah mati dia tahan. At-tahiyyat batal. Makanya kalau merasa mual, bukan mual. Hah? Apa? Malas. Mules. Ke toilet dulu. Bersihkan. Selesai baru sholat, aman. Jangan justru kau tahan. Tahan aja cuma 2 menit kau ini sholat. Akhirnya kau sholat kejar. Kejar Allah. Pasti kau tidak sholat. Kau hanya tahan kentut. Maka selesaikan dulu. Masuk kau dulu ke toilet. Termasuk kalau ngantuk. Kalau ngantuk itu disunahkan tidur aja dulu baru kau sholat. Jangan sampai kau sholat sambil tidur. Jangan sampai kau sholat, ini sudah tahiyat atau belum? Sudah tahiyat atau belum ya? Sudah tahiyat atau belum? Bagaimana kalau kejadian begitu? Bagaimana kalau kejadian? Ini sudah 3 atau 4? Ini 2 atau 3? Ya, ini 1 atau 2? Maka ambil bilangan kecil, jangan bilangan besar. Lebih baik lebih rakaatnya daripada kurang. Kalau lebih solusinya sujud sahwi. Tapi kalau kurang tidak sujud sahwi, batal sholatnya, tidak sah. Jelas? Jelas? Apalagi alasan udah sholat? Hah? Apa? Tidak ada kecuali malas. Apa lagi? Apa? Kan tuh Nabi bilang kau tidur dulu. Kalau ketiduran, sholat begitu kau bangun, langsung sholat. Bahkan orang yang lupa, misalnya 3 hari yang lalu karena sibuk ngurus tenda, baru sadar, saya tidak sholat asar hari itu. Maka begitu ingat, langsung sholat asar. Begitu pentingnya sholat. Apa lagi? Apa? Apa?
Saya tidak tahu hafalan Ustaz. Sama saudari kita yang baru masuk Islam, tidak ada bacaan sama sekali. Saya tahu Ustaz. Solusinya gimana? Berjamaah. Berjamaah. Ikuti saja imam. Juga kalau jadi imam, jangan juga panjang-panjang. Ada juga kalau imam Pak la haula wala quwwata illa billah, menyiksa jamaah. Baru mau takbir sudah lama memang. Apa kau tinggal angkat itu Allah. Ini lama sekali. Anak kau tinggal Allahu Akbar. Akhirnya apa? Anak muda pulang masjid. Apa anak muda? Enak sholat di masjid. Apa enak? Ampun Ustaz. Kenapa ampun? Surah Yasin dibagi dua Ustaz. Orang baru belajar sholat kok kasih yang panjang-panjang. Kul saja selesai. Ya, ini baru imam rakaat pertama. Apa dia baca? Al-Baqarah ayat 11 sampai 70. Dia husu dengan bacaannya, kita husu dengan hayalan. Mau ikut tidak hafal, mau ruku belum selesai, terpaksa kita menghayal. Tadi uang saya 200.000. Mana ini yang 50 ya? Di mana saya simpan? Allahu Akbar, masih dia cari itu. Subhanallah. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Maka kalau berjamaah ke masjid, imamnya juga jangan lama-lama. Ini baru taubat, baru dia dapat hidayah, dia datang sholat jamaah di masjid, ternyata dia dapat imam yang panjang. Besok tidak mau lagi, taubat saya ke sana. Menyiksa. Kata Nabi, kalau kau jadi imam ringkaskan, kalau kau jadi imam ringkaskan sholatmu. Kalau kau sholat sendiri terserah. Ini ada imam Pak. Wallahu alam benar atau tidak ini cerita. Penghafal Quran. Dites dia di kampung. Kau jadi imam nak? Kita mau dengar hafalanmu. Wah, dia baca surah Al-Maidah Pak. Hanya dia yang hafal. Begitu lagi husu bacanya, tiba-tiba ada cicak jatuh. Pas nyambar telinganya. Stres. Namanya orang stres, hafalan hilang. Tiba-tiba ini anak muda, kira-kira umur SMA. Suasana hening. Dia bilang ini imam, tolong bantu di belakang. Dia bilang yang di belakang, saya juga tidak tahu. Ada anak muda capek, dia bilang kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka tolong yang imam di musola, yang imam di rumah, yang imam di komunitas kita, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Jangan panjang-panjang, karena pasti makmummu tidak bisa mengikuti. Apalagi kasihan kalau ada yang rematik di belakang, orang yang sudah pensiun, kau siksa orang tua. Jatuh kepalanya belum selesai, naik lagi kasihan Allah. Jatuh lagi, kau siksa orang tua. Maka sunnah ketika jadi imam, ringkaskan bacaan sholat. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau mau sukses dalam perantauan, perbaiki sholat. Apa hukum bagi mereka yang tidak sholat? Dengar baik-baik ini. Mereka yang suka melalaikan sholat. Satu, Nabi jelaskan batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Jadi orang yang tidak sholat itu menurut Nabi kafir di hadapan Allah. Jadi sholatlah saudara-saudaraku. Kasihan kalian jauh-jauh merantau ke Taiwan sini mencari nafkah. Lalu kalian tidak sholat padahal alasannya hanya karena capek. Kasihan kalian, kalian kafir di hadapan Allah. Yang kedua, dengar baik-baik yang bagi mereka yang malas sholat. Kalau mereka mati, satu waktu kau tinggalkan sholat, satu hari diparkir di neraka. Misal nih, tadi tidak sholat subuh. Apa hukumannya? Satu hari dibakar di neraka.
Berapa lama yang namanya satu hari di neraka? 1000 tahun ukuran dunia. Silahkan buka surah Al-Hajj. Jadi kalau tidak sholat subuh, 1000 tahun kau dibakar di neraka. Kalau 5 kali sehari semalam, 5000 tahun, itu sehari. Gimana kalau dia cuma datang sholat Jumat? Datang paling terlambat, pulang paling cepat. Orang khutbah dia tidur. Dia bilang, masjid apa ini? Tidak ada khutbahnya. Bukan tidak ada khutbah, kau yang dongo tidur kau beleng-beleng. Ayo sholat. Ibu-ibu sholatlah. Boleh saja kita ngontrak-ngontrak, merantau ke sini, makan seadanya, duit kita pegang sedikit saja. Untuk apa? Untuk dunia kita. Tapi kalau kita sholat baik, kecil buat Allah, kasih kamu apa yang kau mau. Bu-ibu, hei, bu, bisa ndak perempuan hamil tidak ada suaminya? Bisa ndak? Bisa ndak? Bisa, Siti Maryam. Cuma sekarang banyak perempuan mau saingan Siti Maryam. Tidak ada suaminya hamil. Bu, bu, pernah lihat sungai? Pernah? Itu kalau sungai mengalir ke kanan airnya, ada benda di atasnya, benda itu mengalir kemana? Kanan. Petinya Nabi Musa. Air sungai Nil mengalir ke kanan, peti Nabi Musa mengalir ke kiri, padahal tidak ada mesinnya. Kalau Allah yang mau. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikejar, ingin dibunuh oleh kafir Quraisy. Abu Lahab kasih hadiah, siapa yang membunuh Muhammad, saya kasih hadiah onta 1000 ekor, 100 ekor. Kejar, didapat, bersembunyi dalam gua Zur. Allah turunkan pertolongannya. Apa yang Allah turunkan? Bukan tentara malaikat. Tapi apa yang Allah turunkan? Allah turunkan laba-laba. Tahu laba-laba, Ibu? Tahu laba-laba? Bahasa Jawanya spider. Dia bikin sarang. Laba-laba bikin sarang. Akhirnya diintip oleh Abu Jahal. Tidak mungkin ada Muhammad. Kalau ada Muhammad, tidak mungkin ada sarang laba-laba. Tentara pilihannya Abu Jahal, Abu Lahab kalah oleh sarang laba-laba. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, kecil buat Allah. Bapak-bapak, kecil buat Allah bangunkan rumah di kampung. Kecil buat Allah sejahterakan bapak. Ibu-ibu, kecil buat Allah kasih suami yang baik. Kecil buat Allah kasih jodoh yang soleh. Allah cuma minta perbaiki sholat. Halo, ada ndak manusia yang tidak ada masalahnya? Ada ndak manusia? Oh, saya lihat di depan saya ini muka-muka penuh masalah semua. Ini yang lagi ceramah. Bapak-bapak pikir saya tidak ada masalah? Banyak masalah saya, Pak. Sekarang Bu, banyak janda-janda curhat. Ustadz, suami saya baru meninggal. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah doa-doa penenang jiwa. Lama-lama curhat. Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang mohon maaf Bu, saya bukan imam, saya penceramah. Mana ada manusia yang tidak ada masalahnya? Istri cantik, sedulur-sedulur, sampean pikir kalau istri cantik bukan masalah? Apalagi kalau suaminya jelek. Istri cantik digoda orang, masalah. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang, berarti bagus kalau tidak ada istri, masalah. Bagus kalau banyak istri, masalah. Semua masalah. Maka Allah tidak meminta, wahai pegawai-pegawai, pekerja-pekerja Indonesia yang ada di Taiwan, di Taichung. Ya itulah. Ya,
Wahai saudara-saudaraku yang merantau ke Taiwan, kalian kalau mau selesai masalahmu, kamu merantau sebagai TKW, ternyata suamimu di sana nakal, ternyata suamimu di sana ketemu dengan teman SMA-nya. Oh, sakit hati. Iya Bu, iya. Allah cuma minta dua. Ista'inu bisabri wassalam. Sabar, perbaiki sholatmu. Bagaimana kalau suami selingkuh, Ustaz? Sabarnya apa? Doakan. Tidak mungkin ibu bisa pelihara kalau dia di Indonesia. Saya tidak bisa maafkan dia, Ustaz. Solusinya apa? Minta cerai, selesai. Iya, daripada pertahankan sakit hati, cerai aja. Islam membolehkan. Iya, Bu. Kalian jadilah duta muslim di sini. Tunjukkan akhlak Islam yang baik. Apalagi ibu-ibu yang pakai jilbab, kalau bersentuhan, berkomunikasi, bersosialisasi, bermasyarakat dengan warga tempatan, tunjukkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, supaya mereka tidak menuduh kita sebagai agama teroris. Ya Bu, ya Bu, ya. Dan yang keempat, ibu bapak saudara-saudara sekalian, jangan pernah bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah tidak ada susahnya memperbaiki hidup kita. Allah cuma minta jangan lupa kau berdoa. Ud'uni astajib lakum, minta kau kepadaku pasti ku kabulkan. Itu janji Allah. Dan berdoa itu Ibu tidak harus menghafal. Ibu-ibu pergi ke toko buku, beli buku-buku doa, lalu ibu hafal. Tidak menghafal. Doa itu tidak menghafal. Doa itu bahasa hati. Bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Padang boleh, bahkan bahasa isyarat juga boleh. Suaminya kawin lagi. Boleh Bu. Daripada ibu berdoa pakai bahasa Arab tidak tahu artinya, dia baca doa, bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Dia minta doa supaya dipelihara suaminya. Ternyata doa yang dia baca, doa minta hujan. Tidak mesti bahasa Arab. Saudaraku bapak-bapak, Anda punya anak, Anda punya istri, jauh, cemas. Jangan sampai istri kita ketemu dengan mantannya. Maka berdoalah kepada Allah. Biar Allah yang pelihara istrimu, biar Allah yang pelihara keluargamu. Kalau Allah yang kabulkan doa kita, tidak ada susahnya buat Allah pelihara keluarga. Berdoalah. Tapi ingat, mustahil Allah dengarkan doanya, mustahil Allah kabulkan doanya kalau kalian tidak sholat. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kau kepadaku, pasti ku kabulkan. Selesai sholat subuh, sebelum berangkat kerja, mintalah kepada Allah. Ya Allah, jauh-jauh aku tinggalkan kampungku, ingin memperbaiki duniaku. Engkau yang mengatur rezekiku ya Allah. Jika masih di atas langit turunkan, jika masih dalam tanah munculkan, jika masih jauh dekatkan, jika masih sedikit cukupkan, dan yang penting ya Allah berkahkan. Ya Allah, dengarkan dan kabulkan doa hamba. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Kenapa orang berdoa begini Ustaz? Mau begini silakan, mau begini silakan. Silakan, banyak dia minta. Kalau selesai berdoa Ustaz, ada yang usah begini, amin ya rabbal alamin. Kenapa begini Ustaz? Itu variasi. Kan masa Bapak selesai berdoa, amin ya rabbal alamin. Kan tidak nyambung. Ya Bu, ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Apa bacanya? Izin untuk menggalang dana untuk acara tablik akbar hari ini. Oh, penggalangan dana. Saya sebenarnya paling malu baca-baca begini. Ya silakan panitia yang mengumumkan. Saya Dasat Latif menyumbang kepada apa yang bikin acara hari ini? Imit. Saya nyumbang 100 juta untuk ini. 100 juta uang Indonesia. Ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.